Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku sudah mengantongi nama yang akan menempati posisi Pangkostrat. Panglima berjanji akan mengumumkan nama Pangkostrat baru pada Jumat malam atau paling lambat di akhir pekan besok. Sampai sejauh ini sejumlah nama perwira tinggi bintang 2 masuk dalam bursa calon Pangkostrat. Mereka adalah Pangdam 3 Siliwangi Maijen Agus Bianto, Pangdam 11 Udayana Maijen Maruli Simanjuntak, Pangdam 18 Kaswari Maijen Inyoman Cantiasa, dan Pangdam Mulawarman Maijen Teguh Pujo Rumekso. Dari 4 nama tersebut, 2 diantaranya merupakan orang yang cukup dekat dengan Presiden Joko Widodo, yakni Maijen Maruli Simanjuntak dan Maijen Agus Subianto. Lalu siapa yang lebih berpeluang menjadi Pangkostrat? Kita akan membahasnya bersama dengan Susaning Tias Kertopati, pengamat pertahanan dan intelijen. Terima kasih Bu Susan telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Bu Susan, ini kalau kita lihat sebelum kita melihat peluang dari keempat nama ini, tapi Anda sendiri melihat bahwa apa yang terjadi dengan 2 bulan ini. Kita lihat posisi Pangkostrat ini kosong di 2 bulan ini. Walaupun sebenarnya Panglima TNI Jenderal Andika mengatakan tidak ada sebenarnya tarik-menarik dalam hal ini sehingga terjadi kekosongan di 2 bulan ini. Tapi Anda sendiri melihatnya kenapa terjadi lowong di 2 bulan ini? Ya Mbak, kalau kita nih bukan dari sudut saya yang melihat, tetapi publik. Melihatnya bahwa ada tarik-menarik, mungkin itu adalah kepentingan politik, ya. Lalu kemudian ada juga pesanan dari istana, ya, yang mungkin membuatnya tertunda, ya. Tetapi dalam hal ini, menurut pandangan saya, tidak ada unsur politik, ya. Dan juga terkait dengan mengapa ini begitu lama belum juga disebutkan siapa yang akan menjadi Pangkostrat. Sebagaimana halnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan sudah ada di kantongnya. Ini tentunya bukan hanya di kantong Panglima TNI saja, tetapi juga pasti Presiden dalam hal ini juga dibutuhkan restunya, ya, untuk siapa ini Pangkostrat yang akan datang. Menurut saya memang tidak perlu terlalu lama kursi Pangkostrat itu kosong, karena selama saya mengamati hal-hal yang terkait dengan kemiliteran, juga saya menjadi anggota Dewan di Komisi 1, kursi Pangkostrat itu tidak begitu lama, ya, untuk kosong. Memang dalam hal ini baru kali ini terasa cukup lama, hampir 2 bulan. Saya rasa mungkin jangan lama-lama lagi, karena memang pasukan cadangan strategis ini tentu meskipun bisa dikatakan adalah yang ngomong bahwa nggak perlu buru-buru dan lain sebagainya, tetapi tetap saja ini adalah suatu korps yang besar, di mana di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan, utamanya kegiatan intelijen, dan hal-hal yang bersifat strategis, dan kepiawaian dalam menghadapi pendadakan dan lain sebagainya, tentu sangat diharapkan segera memiliki seorang komandan, ya, seorang panglima Kostrat yang mumpuni tentunya, yang memahami fluktuasi situasi sosial politik, militer, ancaman, dan lain sebagainya. Itu menurut saya, ya Mbak. Baik, artinya memang 2 bulan ini cukup lama, ya, seperti itu Bu Susan, kita menunggu siapa sebenarnya yang tepat berada di Pangkostrat kali ini. Tapi ya, lama itu karena memang belum pernah terjadi selama ini. Mungkin kalau dulu pernah ada 5 bulan menunggu Panglima, menunggu Pangkostrat, mungkin menjadi sebentar, ya. Karena memang selama ini itu paling 1 bulan lah menunggu sampai ada Pangkostrat yang baru, gitu. Oke, Bu Susan, apakah karena memang tadi Anda mengatakan bahwa memang posisi ini posisi yang bisa dibilang memang strategis, memang membutuhkan kalian yang memang luar biasa. Apakah karena memang butuh sosok yang luar biasa hingga akhirnya juga muncul, kita tahu ada 4 nama kandidat saat ini, kandidat Pangkostrat yang muncul. Inikah nama-nama yang memang dinyatakan cukup berpeluang seperti itu menurut Anda, sehingga akhirnya memang
perlu kejelian dalam memilih Pangkostrat kali ini? Iya, tentunya seorang Pangkostrat itu memang harus memiliki kepiawaian yang tadi saya sebutkan dan lebih dari itu ya, dan memiliki pengalaman tempur, pengalaman kalau bisa pengalaman akademik juga ya. Tetapi dalam hal ini kalau ditanya ya Mbak, kira-kira yang disebutkan tadi dari beberapa bintang 2 yang disebutkan itu mana yang paling tepat ya? Kalau saya bisa menjawab begini, semua Pangdam seluruh Indonesia itu tentu sudah memiliki kualifikasi yang baik, sehingga lulus Wanjakti menjadi Pangdam ya. Oleh karenanya bisa saja diambil dari salah satu Pangdam yang ada begitu, atau juga dari bintang 3 yang memang ada, yang sudah ada ya, lalu digeser untuk menjadi Pangkostrat gitu. Jadi memang dalam hal ini oleh karenanya ya, bukan saya yang bicara, tetapi publik mengatakan bahwa kok lama banget ya Pangkostrat, bukannya Pangdam-Pangdam itu juga semua berkualitas gitu. Oke, semua berpeluang dalam hal ini. Tapi kalau kita lihat dari 4 nama ini saja, Bu Susan, Anda sendiri melihat mana di antara 4 kandidat ini siapa yang lebih besar peluangnya menurut Anda? Saya rasa semua punya peluang yang sama ya. Tetapi kan begini, mungkin saja keterlambatan ini dikarenakan ada sosok yang memang dianggap paling pantas, tetapi di wilayahnya itu mau ada mungkin perhelatan internasional atau mungkin ada perhelatan nasional yang membutuhkan seorang Pangdam seperti dirinya begitu. Oke. Ya, saya tidak sebutlah namanya siapa ya. Jadi mungkin Mbak Eliza sendiri bisa mengerti siapa yang saya maksud. Baik. Gitu ya. Karena semua yang disebut itu di tempat-tempat yang strategis, di mana banyak perhelatan nasional atau internasional dilaksanakan gitu. Betul. Baik, Bu Susan, ini juga jadi semakin menarik ketika publik akhirnya mengatakan bahwa apakah memang ini kita lihat beberapa diantaranya atau 4 dari 4 nama ini, 2 diantaranya memang memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Apakah memang kedekatan ini juga bisa menjadi salah satu bisa dibilang faktor penentu juga nggak sih sebenarnya, Bu Susan? Tidak melulu ya. Faktor kedekatan itu kan membuat Presiden merasa dalam tanda kutip lebih nyaman ya di dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai Presiden bila Pangkostratnya itu orang yang sudah dikenal ya dan diketahui perilakunya, pemikirannya begitu. Sehingga dalam hal ini memang dibutuhkan orang-orang yang Presiden itu sudah paham apa yang pernah dicapainya, prestasinya, lalu kemudian bagaimana dalam nuansa berpikirnya, lalu bagaimana dia dalam mengambil keputusan. Karena apabila Presiden tidak begitu mengenal, tentu manusiawi saja siapapun presidennya akan merasa tidak begitu terasa safe ya. Betul. Di dalam hal mengangkat seorang Pangkostrat gitu. Baik, Bu Susan, kita juga lihat bahwa ini ada kalau kita juga lihat beberapa aspek juga dilihat dalam hal ini. Salah satunya juga terkait dengan ada mungkin senior junior atau mungkin kita lihat dari aspek politik nasional yang saat ini memang kita menuju pilpres, pileg dan pilkada, serta ada juga isu Papua di sini juga diangkat. Anda melihat juga ini menjadi salah satu faktor-faktor yang akhirnya memang mencari sosok Pangkostrat yang tepat dalam hal ini? Oh iya, tentu saja ya, di dalam bukan hanya memilih Pangkostrat ya Mbak ya, memilih pimpinan, sosok pimpinan di lembaga-lembaga kan juga variabelnya banyak. Ya mungkin untuk Pangkostrat ini juga harus teruji ya di dalam hal melaksanakan tugasnya, juga pemikirannya terkait ada masalah Papua, lalu kemudian Aceh, lalu kemudian ada COVID, lain-lain lah ya.
fluktuasi yang ada di dalam negeri. Lalu kemudian bagaimana dia juga dapat melaksanakan kerjasama yang baik dengan Polri, dengan institusi-institusi intelijen, dan utamanya dengan BIN, bagaimana begitu kan? Jadi itu memang suatu hal yang tentunya masuk ke Wanjakti, diperhitungkan gitu, apa saja yang patut harus dimiliki seorang Pangkostrat yang akan datang. Tentu semoga lamanya waktu dalam memilih ini akan kita dapati seorang Pangkostrat yang betul-betul mumpuni. Baik, terakhir Bu Susan, apa saja mungkin tantangan Pangkostrat ke depannya jika kita melihat bahwa akan banyak hal-hal yang akan ditempuh ke depannya, baik tadi dengan aspek nasional lainnya dan politik lainnya, dan apa mungkin yang perlu dibenahi untuk menghadapi tantangan itu? Ya tentunya peningkatan kualitas dari SDM Pangkostrat sendiri juga penting ya, melalui pendidikan akademik ya, lalu kemudian pengetahuannya di bidang intelijen, lalu berbagai macam hal yang terkait dengan bagaimana penanganan konflik ya, konflik itu di daerah, atau mungkin juga bagaimana fluktuasi di kawasan ya misalnya. Lalu kemudian harus juga memahami, walaupun ini bukan monopoli dari Angkatan Laut ya, tetapi tetap Kostrat itu juga harus paham bahwa munculnya ada AUKUS ya, lalu kemudian ancaman-ancaman yang berkelindan di dalam negara ini. Lalu kemudian ada yang tentu kita sedang rasakan sekarang, pandemi ya, COVID-19 yang belum berkesudahan, di mana TNI juga diharapkan peran sertanya. Itu juga hal-hal yang tentu harus dimiliki oleh Kostrat sebagai pasukan cadangan strategis yang selama ini dikenal hebat, dan tentu diharapkan juga Pangkostratnya adalah sosok yang dapat berkomunikasi juga dengan baik dengan berbagai macam kementerian dan lembaga, selain juga di tubuh TNI-nya sendiri. Baik Bu Susan, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Kita harapkan dengan kosong yang lama maka akan didapatkan Pangkostrat yang sesuai dengan harapan masyarakat. Terima kasih Bu Susan Kertopati, pengamat pertahanan dan intelijen telah bergabung bersama kami dalam Prime Time.